Hai, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Daily Vlog Bowo Sulaiman. Dan apa kabar untuk para penggemar Indonesian Idol di special season? Nah, babak top 10 spektakuler top 10 sudah dilaksanakan dan satu kejutan terjadi. Sesuatu yang mungkin saja tidak pernah diharapkan bagi penggemar Femila, bahwa Femila harus segera tereliminasi atau keluar dari top 10 Indonesian Idol dan tidak bisa melangkah ke babak spektakuler 9. Apakah ini sebuah kejutan atau ya ada yang bilang wajar lah, karena Femila kan penampilannya bagus tapi masih kurang outstanding dibandingkan dengan peserta atau juga finalis-finalis yang lain. Nah, ini adalah suatu kejutan yang bisa dibilang juga ya, mungkin Femila ini awalnya bisa dibilang sebagai kuda hitam. Mengapa kuda hitam? Karena dia kan tidak pernah memprediksikan, kalau menurut pembicaraan ya, omongan dia itu sebenarnya ikut Indonesian Idol ini ya iseng-iseng aja, nothing to lose. Kalaupun masuk ke babak spektakuler syukur gitu ya, 32 besar syukur sampai ke babak-babak yang terakhir pun dia menjalannya dengan senang hati, dan kalaupun harus eliminasi pun mungkin sampai sekarang dia pun juga tidak pernah menyesali, karena untuk sampai ke top 10 itu luar biasa sekali, sudah bisa mengalahkan puluhan ribu ya orang yang ingin menjadi idola Indonesia di ajang pencarian bakat terbesar di Indonesia nomor 1, yaitu Indonesian Idol. Nah, balik lagi ke eliminasi kemarin gitu ya, dimana kita nggak pernah menyangka bahwa yang namanya Melisa itu bisa juga di bottom 3. Kalau Fitri udah beberapa kali gitu ya, dan juga ada Femila, dan mungkin orang berpendapat Melisa itu kan crazy rich-nya Surabaya. Aduh, itu nggak menjamin. Ternyata mereka memang dukungan, mungkin uang boleh saja banyak, tapi barangkali mereka sudah menganut paham untuk bermain yang jujur. Barangkali kita melihat dukungannya benar-benar dukungan, walaupun mungkin harus banyak-banyakan SMS dan uang pun akan keluar banyak juga, tapi itu tidak menjamin. Terbukti Melisa pun ternyata harus pertama kali gitu ya, semenjak babak spektakuler dia harus masuk bottom 3. Memang serba susah juga ya kalau kita mencari sesuatu berdasarkan vote atau SMS, karena bagaimanapun juga segala sesuatu bisa saja terjadi. Unggulan dengan suara yang bagus, standing ovation dari dewan juri, tapi ternyata karena SMS-nya sedikit dia bisa saja tereliminasi, dan itu kemungkinan besar bisa terjadi di Indonesian Idol. Apa sih yang membuat Food ataupun juga Femila bisa keluar di spektakuler 10? Menurut prediksi gue sih lebih kepada kemampuan bernyanyi dari peserta-peserta lain yang memang progresnya luar biasa gitu ya. Bukan berarti Femila tidak bagus, karena Femila dipuji sama Kakak Sleng dan juga sama Anang. Namun penampilan dari peserta-peserta lain memang di atas rata-rata, dan mereka memang menampilkan sesuatu yang luar biasa banget. Nah, kemudian faktor dari vote juga. Nah, vote ini penting. Ternyata sekarang sudah mulai banyak nih mereka yang vote yang memang mereka ngevote atau SMS itu melihat sesuatu yang memang bagus, dan mereka bisa jadi mendengarkan juga sih saran dari dewan juri gitu ya, mengenai para peserta yang ada. Tapi memang kecepatan atau juga perubahan dari setiap minggu, dia keanekaragaman dari para peserta menjawab tantangan juri untuk keluar dari zona nyaman, itulah yang menentukan juga ya. Jadi kalau Femila walaupun sudah keluar sih dari zona nyamannya, dia membawakan lagu kopi dangdut yang agak sedikit ngebeat, tapi masih agak kurang gitu ya. Memang suaranya sudah mulai ada perbaikan gitu, ada progres, tapi memang dalam hal ini dia masih sedikit gitu ya kemajuannya dibandingkan dengan rekan-rekan yang lain. Itu menurut prediksi gue. Tapi bagaimanapun juga cepat atau lambat pasti akan tereliminasi juga, dan beruntung ternyata Femila ini bisa di babak top 10 gitu ya. Itu adalah sesuatu hal yang luar biasa sekali dibandingkan dengan unggulan-unggulan lainnya yang ternyata sudah tereliminasi lebih awal.
Walaupun ini akhir perjalanannya di Indonesian Idol, namun perjalanannya di musik Indonesia itu akan semakin panjang dan akan dimulai setelah dia keluar dari Indonesian Idol. Nah, kita tahu bahwa yang tidak juara mungkin sampai di finalis keempat dan ke atasnya itu mereka tidak di bawah manajemennya RCTI ya, kalau nggak salah Star Media kalau tidak salah. Nah, yang biasanya diambil itu di manajemennya RCTI itu adalah juara 1, manajemennya MNC maksud saya ya, juara 1, juara 2, juara 3, dan itu terbukti ya ketika yang menang Lyodra, kemudian ada Tiara, kemudian ada Ziva. Nah, mereka bertiga inilah yang ternyata di bawah satu manajemen, dan juga Universal Music Studio, Music Indonesia itu di bawah naungan label mereka gitu ya. Sementara yang lain mereka mencari sendiri label untuk lebih terkenal lagi sebagai penyanyi di Indonesia. Dan kita melihat finalis-finalis lainnya pun sudah membuat single dan mereka pun dengan label-label masing-masing gitu. Nah, itulah yang terjadi. Dan bukan tidak mungkin ya, yang namanya Femila ini setelah kelar dari ini dia akan mencari label sendiri dan akan membuat single sendiri, dan nanti akan ngetop dan booming di YouTube gitu ya. Bisa saja mengalahkan dari finalis-finalis bahkan sang juara. Karena bukan merupakan rahasia umum bahwa yang bukan juara biasanya kebanyakan gitu ya bisa lebih ngetop gitu di belantika musik Indonesia atau di dunia dibandingkan dengan mereka yang juara. Dan itu sudah dibuktikan juga sih di beberapa ajang idol yang ada di luar negeri seperti itu. Jadi sekarang yang namanya pertarungan sebenarnya itu setelah mereka keluar dari Indonesian Idol, akankah mereka bisa diterima di belantika musik Indonesia ataukah mungkin akan menghilang begitu saja, karena banyak sekali finalis dari Indonesian Idol kita tahu menghilang begitu saja entah di mana, apakah itu juara, runner up ataupun juga cuma finalis. Dan itu kembali lagi ke mereka bagaimana cara untuk mengembangkan karir mereka lebih baik lagi di bawah naungan sebuah manajemen, di bawah naungan sebuah produksi, tim produksi yang kuat, yang bagus, yang bisa mempiarkan penyanyi ini menjadi penyanyi yang terkenal, dan masih banyak lagi hal-hal yang lainnya. Nah, mengenai Femila ini memang kita tahu pendukung utama Femila itu adalah Mas Anang. Mas Anang inilah yang dari awal sudah melihat bahwa Femila ini bisa menjadi sesuatu nanti di industri musik Indonesia. Makanya kalau kita lihat di setiap penampilan Femila, Mas Anang ini selalu memuji gitu. Dan ini berarti sebuah pertaruhan juga nih, nanti Femila bisa datang lah ke Mas Anang gitu ya, meminta single. Mas Anang yang bisa saja nanti memproduseri Femila untuk menjadi penyanyi. Nah, itu segala sesuatunya bisa saja terjadi. Akankah Mas Anang bisa membuat Femila terkenal seperti Syahrini gitu ya, seperti Ashanty, seperti Krisdayanti dan penyanyi lainnya? Nah, inilah kita tunggu tangan dinginnya Mas Anang. Jadi kalau dibilang siapa sih yang kecewa apabila Femila keluar, ya pendukung fanatik mereka ya. Ternyata kuat-kuatan SMS terjadi di babak eliminasi kemarin. Dan apakah happy tuh yang sebenarnya sudah mengharapkan Femila keluar lebih dulu? Ya enggak juga ya, nama juga biasa lah. Yang namanya pendukung suka nggak suka itu adalah hal yang biasa, asalkan di bawah koridor yang ini ya, yang positif, jangan sampai menjelek-jelekan dan akhirnya membuat bertengkar satu kubu dengan kubu yang lain, pendukung dengan pendukung yang lain. Itu mungkin adalah sesuatu yang tidak sehat. Tapi kalau memang tidak suka dalam artian mungkin teknis lah, atau suaranya, penampilan, dan masih banyak lagi, itu mungkin objektif ya. Tapi yang pasti Femila dengan kecantikannya, dengan suara yang lembut, apabila nanti bisa mendapatkan lagu yang bagus, diproduseri oleh produser yang handal, dan dia bisa mengambil hati para penikmat musik Indonesia, bukan tidak mungkin nanti YouTube-nya akan meledak gitu. Nah, persaingan sengit di Indonesian Idol sepertinya memang kemarin malam itu luar biasa ya, karena bisa dibilang
Ini adalah pertarungan yang sesungguhnya karena mereka semuanya, hampir semuanya ya keluar dari zona nyaman. Mereka harus menyanyikan lagu-lagu daerah dari timur, kemudian harus menyanyikan lagu campur sari, harus menyanyikan lagu dangdut, Melayu. Itu berarti kan keluar dari zona nyaman mereka. Mereka tidak pernah menyanyikan lagu-lagu tersebut. Tapi dengan begitu akhirnya kelihatan bahwa aura bintangnya itu, kemampuan dia bernyanyi ketika dikasih lagu apapun itu akan keluar, dan itulah seorang bintang akan tercipta. Dan memang bisa dibilang bahwa Indonesian Idol kali ini banyak sekali penyanyi-penyanyi berbakat ya finalisnya dengan kemampuan yang berbeda-beda. Teknik vokal itu nggak diragukan lagi, kemudian cara mereka menyanyi, kemudian cara mereka berimprovisasi, penampilan, dan masih banyak lagi. Mereka memiliki kelebihan masing-masing. Nah, masalahnya sekarang ini tinggal dukungan atau vote dari para pendukung mereka, karena bagaimanapun juga juri yang sudah standing ovation sampai 5 gitu ya, sudah bilang itu udah the best, sudah bagus banget, sampai si Boy pun meminta-minta, memohon-mohon gitu ya kepada para pemirsa di rumah untuk meng-SMS, karena nanti kalau mereka keluar nanti akan nyesel dan akhirnya mereka disalah-salahin. Misalnya si Boy harus ngomong seperti itu berkali-kali gitu ya. Apakah itu membantu? Ya bisa membantu, tapi bisa juga tidak, karena memang yang namanya base fansnya ini memang kalau udah terbentuk, udah kuat banget ya, pasti akan terus menggempur SMS dan vote setiap minggunya, walaupun mungkin ya dukungan juri dan juga Boy juga gitu kan turut membantu untuk membooster gitu ya orang yang malas untuk vote gitu, akhirnya ngevote gitu ya. Tapi memang inilah sebuah ajang yang memang melihat dari banyak sisi, nggak hanya penampilan, suara, kemudian attitude mereka gitu kan, hal-hal yang di luar dugaan gitu. Dan bisa jadi ada peserta yang mungkin di minggu berikutnya dia terpeleset karena mungkin nggak cocok sama lagunya, kurang bertanding dengan maksimal, dan itu bisa saja padahal dia adalah peserta unggulan dan akhirnya tereliminasi. Kalau dibilang prediksi siapa saja sih akan keluar di minggu depan, susah juga ya, karena seperti Fitri aja, seperti Melisa aja bisa bottom 3 gitu ya. Dan nggak tahu, pasti ada kejutan-kejutan terbaru. Tapi kalau prediksi gue sih minggu depan itu bakal ada cowok nih. Ya diprediksi aja ya, bisa benar bisa salah. Bakal ada cowok yang akan tereliminasi. Benar atau enggak ya? Kita lihat aja. Di minggu yang akan datang ya pasti akan semakin seru saja Indonesian Idol. Nah, di Facebook, di fanpage-nya Indonesian Idol atau dibuat oleh masyarakat umum, banyak orang yang meminta bahwa Indonesian Idol itu terlalu larut untuk penayangannya, karena untuk mencapai ke babak eliminasi saja itu jam setengah 1, jam 1 pagi gitu ya, baru mereka mengeliminasi bagi para tiap-tiap peserta gitu, bottom 3-nya. Dan ini mungkin banyak dikeluhkan oleh saudara-saudara kita yang berada di Indonesia bagian timur dan Indonesia bagian tengah. Bayangin aja, jam 1 itu baru dieliminasi, berarti mereka itu jam 2 atau jam 3 pagi di daerah mereka. Dan ini mungkin bisa jadi menjadi perhatian dari RCTI ya, tapi karena itu tadi mereka punya sinetron unggulan yang harus ditayangkan di jam seperti itu dan jam 9 baru selesai, jadi ini merupakan satu dilema yang luar biasa. Bisa saja sih para idol lovers yang ada di seluruh Indonesia membuat petisi kepada RCTI, tapi ini petisi yang positif ya, petisi meminta bahwa RCTI untuk jam tayangnya Indonesian Idol itu lebih dimajukan gitu. Nah, kalau ada mungkin saja idol lovers yang ingin membuat petisi ini, siapa tahu nanti akan didengarkan oleh pihak RCTI, walaupun ini juga berkaitan dengan iklan dan masih banyak lagi ya, karena memang kasihan juga sih kepada saudara kita di Indonesia bagian tengah, bagian timur yang harus sampai pagi banget gitu ya, dia harus menonton Indonesian Idol. Nah, kalau misalnya Indonesian Idol nih dimulai 1 jam lebih awal, misalnya jam 8, nah jam 8 kan berarti 8, 9, 10, 11, atau jam 12 lah akhirnya sudah selesai gitu kan, karena ini lebih kurang 3 jam lebih ya durasi Indonesian Idol ini. Jadi ya paling tidak mereka tidak terlalu larut malam, tidak terlalu pagi untuk nonton ini. Nah, atau bisa juga hanya untuk pengecualian lah, hari Senin saja pihak RCTI ya
paling tidak dimajukan sedikitlah sinetronnya gitu. Dan bagaimanapun juga ini merupakan bentuk dari apa ya, dari kesetiaan dari masyarakat gitu ya, yang benar-benar ingin nonton Indonesian Idol gitu. Dan ini suatu privilege, atau juga bukan privilege ya, sesuatu kemurahan hati gitu ya dari pihak RCTI untuk membuat program ini semakin banyak, semakin lama semakin digemari. Dan gue yakin kalau lebih pagi, bukan lebih pagi, lebih awal lagi jam 8 misalnya, akan lebih banyak lagi orang yang nonton, akan lebih banyak lagi yang nge-vote. Dan ini hanya sebuah saran saja. Namun memang sih, kalau di season-season sebelumnya mau nanti 36, 35, 34 tetap aja nanti dimulai tetap jam 9 gitu ya. Tapi durasi nanti akan dipanjang-panjangin sampai jam 12 atau sampai jam 1. Dan itu memang sudah merupakan dari kemasan dari Indonesian Idol ini. Nanti gimmicknya banyak banget, nanti ada bintang tamu lah dan masih banyak lagi. Tapi ya udahlah, kita kan cuma penonton saja. Yang pasti kita cuma bisa berharap semoga saja Indonesian Idol ini ratingnya semakin naik dan juga semakin banyak peminatnya. Vote dan SMS-nya juga akan semakin banyak juga. Dan kalaupun ada saran, ada usulan, itu kita kembalikan lagi kepada pihak RCTI. Oke, buat Femila yang tereliminasi, jangan bersedih. Pasti dia nggak bersedih ya, karena dia sudah berbesar hati, karena sudah sampai ke 10 besar pun dia sudah bangga banget gitu ya. Semoga saja setelah keluar dari Indonesian Idol ini jalannya semakin terbuka lebar dan semakin sukses menjadi penyanyi Indonesia gitu, dengan ciri khas yang dimiliki oleh Femila. Dan Mas Anang jangan lupa jadi produsernya Femila, dan ditunggu gebrakan dari Femila di Belantika Musik Indonesia. Oke, Idol Lovers, itu dia vlog kali ini mengenai Indonesian Idol yang kemarin malam tereliminasi. Terima kasih yang sudah menyaksikan vlog ini. Jangan lupa ya, di like, di share, di subscribe, di komen gitu ya, dan ditekan lonceng notifikasinya supaya kita bisa terhubung apabila ada video-video terbaru dari gue. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.